Mora, sebuah perusahaan jaringan fiber optik ini merupakan perusahaan yang memenangkan tender proyek besar Indonesia, yaitu proyek Palaparing. Ya, Palaparing ini merupakan proyek besar Indonesia yang merupakan jaringan di bawah laut yang menghubungkan Nusantara, terutama di Indonesia bagian timur. Gimana kinerja Mora ini, semua itu bakal kita bahas di video kali ini, oleh karena itu tonton terus sampai habis ya. Halo para investor, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, jangan skip iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu channel ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian, kalau ragu ya, kalian bisa subscribe nanti setelah nonton video ini. Mora atau PT Mora Telematika Indonesia Tbk merupakan perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi yang berdiri udah lama lumayan, sejak tahun 2000. Nah, total jaringan telekomunikasi yang dimiliki Mora ini Pak, di tahun 2014 perusahaan men-state udah memiliki 9.700 km panjangnya. Nah, untuk kepentingan bahasan kedepannya kita sebut emiten ini Mora aja sesuai tikernya. Ayo kita langsung ke pembahasannya aja. Jadi gini Pak, kita bakal bahas tentang Mora Telindo atau singkatannya Mora. Ini sesuai dengan request subscriber di komen video sebelumnya. Kita bakal bongkar IPO Mora, si pemenang tender Palaparing. Jadi kita mulai dari kegiatan usahanya dulu Pak. Perseroan ini merupakan penyedia jaringan telekomunikasi wholesale yang berdiri sejak tahun 2000, di mana bisnisnya itu sebagai ISP atau Internet Service Provider dan call center. Terus juga perseroan ini melakukan pengembangan usaha tahun 2007 sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan serat optik di Pulau Jawa sepanjang 7,5 km. Dan ini beberapa proyek-proyeknya Pak. Yang pertama ada Palaparing Barat pada bulan Maret tahun 2018 yang sudah mulai beroperasi. Terus juga proyek besarnya ada Palaparing Timur, makanya aku kasih judul Palaparing karena memang dia menggarap proyek Palaparing, baik Barat ataupun Timur Pak. Dan di Timur ini udah beroperasi tahun 2019. Dan seterusnya, bahkan di nomor 4 itu ada pengembangan Fiber to the Home atau FTTH ke kota-kota baru seperti Jambi, Bandung, Semarang, dan seterusnya. Dan pada saat prospektus ringkas itu diterbitkan, kegiatan utama perseroan ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, ISP, dan jaringan interkoneksi internet atau NAP. Itu ringkasan untuk kegiatan usaha. Kita bakalan lanjut Pak ke bagian jadwal IPO. Nah, masa penawaran awalnya itu 12 sampai 18 Juli. Ini video ini dibuat di tanggal 17 Juli 2022. Jadi udah mau habis sebenarnya. Terus perkiraan tanggal efektif itu 27 Juli, masih lama lagi. Perkiraan penawaran umum itu 29 sampai 2 Agustus 2022. Pencataan 2 Agustus dan terakhir itu pencatatannya itu di 4 Agustus 2022. Jadi cukup panjang juga ya. Nah, ini juga penting nih kriteria IPO. Bagaimana sih? Jadi gini Pak, jumlah saham yang ditawarkan Mora ini 2,6 miliar sekian lembar saham. Dan sebanyak-banyak itu 11% dari total saham yang ditempatkan di sektor penuh. Nilai nominalnya 100 dan ini cukup yang menggelitik gitu ya. Cukup wow juga bisa dibilang. Nilai nominal 100, harga penawaran 368 sampai 396. Jadi kalau kita kira-kira jarang juga IPO yang nilai nominalnya itu cuma 3 kali. Dimana 3 kali dari nilai nominal itu harga penawaran. 3 sampai hampir 4 kali lah ya. Nilai emisinya itu 1 triliun lebih dan perkiraan masa penawaran umum 29 Juli sampai 2 Agustus. Jadi video ini aku kira nggak terlambat lah. Kita nanti masih bisa, kalau berniat buat ikutan IPO masih sempat. Nah, kita lanjut Pak tentang struktur pemegang saham. Struktur pemegang saham tadi udah disinggung juga. Masyarakat itu 11% kepemilikannya. Sisanya ada PT Gema Lintas Buana 30,07% kepemilikan. Terus ada PT Chandra Karya Multikreasi 40,68%. Dan juga ada PT Smart Telecom 18,25%. Nah, si IPO Mora ini bakalan menggunakan dananya 85% akan digunakan untuk kebutuhan investasi Pak. Dan kebutuhan investasi itu adalah ekspansi jaringan, termasuk backbone, last mile, capacity upgrade, infrastruktur pasif. Dan sekitar 15% itu akan digunakan untuk modal kerja dan kegiatan umum usaha perseroan. Sekilas di sini nggak ada untuk bayar utang ya, karena kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang ngambil IPO untuk bayar utang itu agak gimana gitu, cuman ngambil uang retail supaya bayar utangnya, dan itu kayaknya kurang baik gitu ya. Kalau untuk sekilas sih ini harus dibedah sebenarnya, cuman ya nggak sempat untuk video kali ini, mungkin next video, tergantung Bapak Ibu sekalian pinginnya gimana. Nah sebentar, kalian udah tahu kan dari sekian video yang aku buat gimana caraku buat menganalisa suatu perusahaan.
Jadi gini, para investor sekalian, kalau kalian tertarik buat mengikuti kelas saham 1 bulan, itu tentang praktik analisa fundamental saham, kita praktik ya. Kalian bisa cek di deskripsi video ini, dan silahkan nanti dipertimbangkan. Nah, proyek Palaparing. Jadi, si Mora ini, dia tuh dapat tender Palaparing baik barat ataupun timur, Pak. Kita mulai dari proyek Palaparing Barat. Jadi, proyek Palaparing ini merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung atau backbone serat optik nasional Indonesia bagian barat yang ditujukan demi pemerataan akses pita lebar atau broadband. Jadi proyek Palaparing ini dimenangkan oleh si konsorsium Moratelindo ini, di mana dinyatakan resmi itu pada 22 Januari 2016. Jadi si Mora ini bakal memasang kabel serat optik bawah laut dalam proyek Palaparing Barat ini yang udah dimulai sejak 2016. Dan sebenarnya udah mulai beroperasi ini. Jadi proyek Palaparing Barat ini Pak, ini udah mulai beroperasi di bulan Maret tahun 2018. Jadi udah masuk tahap komersil dengan potensi mendapatkan pendapatan availability payment itu selama kurang lebih 4 tahun sejak 2018. Seterusnya kalian baca sendiri aja yang aku udah lampirkan di sini. Kemudian ada proyek Palaparing Timur. Nah, ada barat, ada timur. Timur ini yang cukup menarik untuk pembangunan internet karena di sana juga masih sangat butuh internet yang kencang. Di mana proyek Palaparing Timur ini dimenangkan tentu oleh konsorsium Moratelindo dan sama aja kayak si barat tadi, cuman bedanya di lokasinya di timur. Dan si Mora ini mendapatkan izin itu di tanggal 29 September 2016 tentang pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat. Proyek Palaparing Paket Timur ini direncanakan juga menjangkau 514 kabupaten yang tersebar dari NTT, NTB, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Total panjangnya itu untuk submarine cable itu sepanjang 4.000 sekian dan inline cable itu 2.000 sekian. Dan tentunya sini udah beroperasi ya, proyek Palaparing Timur ini udah beroperasi dan menghasilkan revenue sebesar 14,06 triliun selama masa konsesi itu 15 tahun ke depan. Jadi bisa kita lihat di sini udah beroperasi memang di Agustus 2019. Sisanya berarti dari sejak Agustus 2019 15 tahun, sekarang udah jalan sekitar 3 tahunan. Jadi masih ada 12 tahunan lagi dengan potensi pendapatan belasan triliun. Jadi ini cukup menarik dari sumber pendapatan si Mora ini. Dia tuh udah punya proyek yang sudah berjalan komersil. Jadi ada potensi pendapatan dari proyek Palaparing Timur ini. Jadi kalau perseroan ini Pak, dia mengatakan kekuatan perseroan itu yang pertama adalah salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia. Oke. Yang kedua, dia mengatakan bahwa pemain inti dalam masa depan digital Indonesia. Dan yang ketiga, penawaran layanan yang komprehensif dan seterusnya. Jadi ya cukup common sense juga sih ya. Memang potensi internet ya selalu besar karena ada 4G, 5G, 6G dan seterusnya. Ada aja yang lebih cepat kan. Jadi potensinya juga ada. GDP juga bagian dari potensi pertumbuhan dari semua industri mungkin ya. Dan termasuk untuk telekomunikasi tergantung GDP juga. Ketika negara bertumbuh, ketika ekonomi semakin maju dibutuhkan juga internet yang cepat. Nah, kita langsung ke kinerja keuangan. Untuk kinerja keuangan ini Pak, di neracanya ini kita lihat sekilas ya. Untuk aset itu memang terus bertumbuh. Di 2019 itu 12,7 triliun. 2020 13,3 triliun dan 2021 itu 14,5 triliun. Untuk 2020 kita nggak usah bahas karena itu kuartal 31 Maret masih Q1-nya. Terus juga untuk jumlah liabilitas ya sama, memang nggak terlalu bertumbuh juga tapi gede sih. Dari 2019 sudah gede 10,6 triliun. Turun memang 2020 tapi turunnya nggak banyak-banyak kayaknya nih 10,1 triliun dan 2021 10,007 triliun. Jadi memang liabilitas turun sih, tapi turunnya ya nggak bagus, nggak banyak juga gitu, masih 10 triliunan. Sementara asetnya belasan, 12, 13. Jadi sekilas udah kebaca nih, ini utangnya kayaknya banyak nih. Terus juga untuk ekuitas ini Pak, dia 2,1 triliun di 2019 dan 3,2 triliun di 2020. Dan terakhir 4,5 triliun di 2021. Jadi bisa kita lihat kan, perbandingan liabilitas dan ekuitasnya, banyakkan liabilitas. Ya mungkin untuk jenis bisnis kayak gini memang butuh banyak utang ya, memang butuh banyak utang karena memang nggak murah ya untuk mengadakan proyek-proyek kayak Palaparing ribuan kilometer fiber optik kayak gitu. Jadi ya butuh. Tapi ya dengan adanya utang ini sebenarnya trade off juga antara beban bunga dan leverage juga. Nah, untuk laba rugi sekilas top line-nya pendapatan naik sih. 4 triliun di 2019, turun memang sedikit 2020 3,7 dan naik lagi
Di 2021 4,1 triliun. Jadi 3 tahun terakhir ini pendapatannya turun naik sedikit lah ya. Nggak termasuk fast growth company. Jangan berharap kayak gitu untuk bisnis kayak gini. Terus juga kita langsung ke bawah aja ke bagian laba tahun berjalan itu, walaupun tadi pendapatan yang turun naik, tapi laba tahun berjalan itu cenderung konstan ya. 676 miliar di 2019, 679 miliar di 2020 dan 671 di 2021. Nggak naik ya. Tergantung ke kalian suka perusahaan yang bagaimana, kalian memiliki kriteria investasi seperti apa. Kalau kira-kira laba tahun berjalan yang mendatar kayak gini bagaimana menurut kalian? Nah, cerita dividen. Nah, ini aku mau share hint juga. Ini salah satu penemuan juga ya. Di cerita dividen bahwa perseroan ini pada tahun 2021 membagikan dividen 1,9 juta per lembarnya dengan total ini cukup mengencengangkan juga ya. Jadi gini Pak, dia bagikan dividen di 2021 itu 1,15 triliun. Oke. Dan di 2022 ini dia mau cari pendanaan dari IPO 1 triliun juga. Ya memang nggak salah juga sih, tapi agak gimana gitu. Jadi ini memang untuk PSP-nya sih, untuk pemegang saham lamanya. Dia pasti mau ngambil keuntungan, dia pasti mau meras sebanyak-banyaknya potensi keuntungan dari perseroan dia kan. Dia mendapatkan 1,1 triliun di 2021 dari dividen. Dan di 2022 dia cari IPO biar dia dapat uang 1,1 triliun dan perusahaan pun masih dapat uang dari kita sebagai retail dan sebagai investor. Ya bisa dibilang kita yang nyetor, tapi ya ini sebagai reward lah bagi mereka yang udah menjalankan perusahaannya. Tapi nggak gini juga sih menurutku. Ya bagaimana menurut kalian, kembali ke kalian masing-masing Pak. Rasio keuangan kita lihat ya. Dari sini udah kebaca sih sebenarnya kinerja keuangannya. Pendapatan. Untuk pendapatan 2019, nah ini dia jarang juga nih ada yang nuliskan di 2019 ini. Karena kan kita bisa menebak 2018-nya dengan ada rasio kayak gini. Pendapatan itu minus 12, ternyata kinerjanya cukup buruk di 2019 karena turun kinerjanya. Itu pendapatannya turun minus 12%. 2020 minus 7,3% dan 2021 kinerjanya itu tumbuh 11%. Kalau dari sini bisa aku lihat ini kayaknya kinerja belum balik nih. Belum balik seperti 2018. Jadi dari sini udah kebaca sebenarnya bahwa pendapatan dari perseroan ini di 2021 itu belum balik seperti 2018. Meskipun kita nggak punya data 2018. Oke, terus juga laba kotor itu bisa dibaca sendiri aja. Aku mau fokus ke, kita langsung ke bawah aja ya, ke pendapatan, ke laba tahun berjalan dibagi pendapatan. Atau bisa dikatakan sebagai net profit margin. NPM-nya cukup bagus sih ya, di belasan persen, 16,64% 2019. Dan 18,05% 2020 dan 2021 16%. Walaupun NPM-nya segitu-segitu aja, tapi cukup bagus dengan double digit kayak gini. Tapi double digit NPM kayak gini belum tentu bagus kalau kita lihat lagi di bagian lain. Kalau kita lihat laba tahun berjalan dibagi jumlah aset atau ROA, return on equity, return on asset, itu 5,28% di 2019. 2020 5,07%. Jadi kecil sebenarnya 5%-an. Jadi dari aset sekian, dia bisa mendapatkan keuntungan laba tahun berjalan itu cuma 5% sekian. Ini cukup kecil. Cukup kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan potensi lain ya, tapi kalau untuk industri itu beda cerita. Rasio keuangan yang lain kita bahas yang solvabilitas ya, karena perseroan model kayak gini mungkin itu banyak utangnya. Dan kalau kita lihat utang berbunga konsolidasian terhadap total aset itu di 66,69% 2019, 53,79%. Jadi intinya 50%-an untuk utang berbunga dibagi total aset atau debt to asset ratio. Ya ini debt-nya, ini benar-benar utang berbunganya. Jadi utang berbunganya aja udah 50%-an dari total aset. Ini nggak kecil men ya. Terus juga utang berbunga bersih dibagi ekuitas. Nah ini ratusan persen, gede banget. Jadi untuk solvabilitas dari perseroannya sebenarnya diragukan juga sih. Ya mau nggak mau konsekuensinya adalah laba tahun berjalannya nggak bakalan begitu banyak karena harus tergerus bayar utang dulu. Nah sekarang kita bahas tentang dibalik perusahaan. Ini aku belum singgung di awal ya. Jadi gini Pak, manajemennya itu ada komisaris utama Indra Nathan, komisaris Karim dan Kanaka. Terus direktur utama ini Galumbang Menak, ini salah satu termasuk pemegang saham perseroan ini secara tidak langsung. Jadi dia sekarang jadi direktur utama, cukup bagus sih dengan dia memegang Mora ini, berarti dia kan ya cukup bisa dipertimbangkan lah kepentingan dia untuk memajukan perseroan ini. Wakil Direktur Jimmy Kadir. Kalian bisa search aja sih orang-orang ini siapa. Lanjut kita bahas tentang struktur grup. Ini juga penting sih.
Jadi gini Pak, kita harus tahu struktur grup supaya kita tahu permainannya ini saham itu kemana, terus pemegang saham pengendalinya siapa, anak usahanya siapa, kita juga harus tahu ini sebenarnya. Nah, untuk struktur grupnya ini bisa kita lihat cukup blur. Ya, jangan salahin aku, ini salahin prospektusnya, karena aku kan cuma ngambil dari sana ya. Cukup blur, tapi intinya kalau perseroan ini itu di kodenya MTI ya, PT Mora Telematika Indonesia, itu ada warna biru, dan ada anak-anak usahanya yang warna biru tua, dan ada PSP-nya itu sebenarnya PSP-nya adalah Farida Bau, kodenya FB paling atas. Ini strukturnya cukup banyak juga sebenarnya, membingungkan juga ya. Tapi ya beginilah adanya. Untuk prospek usaha, prospek pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia memang sangat potensial, jelas ya. Daerah timur itu masih banyak potensi-potensi telekomunikasi untuk melakukan pembangunan. Terus kenapa sih perseroan mengatakan sangat potensial untuk telekomunikasi di Indonesia? Yang pertama ada kondisi demografi Indonesia, memang populasi terbesar keempat di dunia jelas. Terus yang kedua, luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi dengan posisi di antara dua samudra dan dua benua. Dan yang ketiga ada penetrasi internet yang relatif masih rendah. Ya prospek usahanya common sense lah ya, kita juga tahu prospeknya besar, tapi sebesar apa sih secara rinci itu yang perlu harus digali lagi. Itu aja, nanti kita bakal ke kesimpulan. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet atau sumber lainnya. Dan for your information, kalau kalian mau mendapatkan fundamental analysis sheet itu, kalian bisa cek di deskripsi video ini atau kontak di IG DM aku. Untuk saat ini Pak, dari data-data yang udah aku sampaikan ke para investor sekalian, ya Mora ini cocok sih untuk long term investment, tapi perlu kalian cek lagi ya sendiri. Tapi dari kinerja laba rugi yang udah kita lihat tadi, jadi jangan berharap lebih dengan berharap long term hanya dari 1 sampai 3 tahun memegang saham ini. Tapi buat kalian yang mau trading untuk mengharapkan arah di hari pertama, itu lain cerita. Itu aja. Kalau kalian suka dengan video dan channel kayak gini, silahkan didukung channel ini terus growth dengan cara subscribe. Dan semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing. Semoga kalian cuan, dan kalau kalian mau join grup sharing saham secara gratis, cek di deskripsi video ini. Itu aja, semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.